Shalom dan selamat pagi buat anak-anak MEM semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Tema 3, benda di sekitarku, dengan subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 1. Iya, pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai kata benda. Benda adalah suatu kata yang dalam penggunaannya sering dipertukarkan dengan kata-kata objek, materi, zat, dan barang. Ya, itu dia. Dan benda itu pasti memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri benda itu ada 4. Yang pertama itu adalah memiliki massa dan volume. Yang kedua, tidak dapat bergerak sendiri. Yang ketiga, tidak tumbuh berkembang. Yang keempat, tidak dapat melakukan pernapasan, perkembangbiakan, dan pengeluaran sisa. Kalau dikatakan pengeluaran sisa berarti buang kotoran. Dalam belajar IPA, benda dibedakan menjadi 2, yaitu benda hidup dan benda mati. Benda hidup itu adalah makhluk hidup yang merupakan organisme yang hidup dan bertumbuh serta berkembang biak. Contohnya nih, manusia. Contohnya lagi apa selain manusia? Hewan dan tumbuhan. Ya, itu adalah makhluk hidup atau benda hidup. Dan benda mati adalah benda atau barang yang tidak dapat bergerak sendiri dan tidak bernapas, seperti batu, besi, dan rumah. Iya, itulah dia kata-kata dari benda hidup dan benda mati, pengertiannya. Iya. Sekarang kita akan belajar mengenai ciri-ciri benda hidup dan benda mati. Ciri-ciri benda hidup itu sama dengan ciri-ciri makhluk hidup. Kemarin kita sudah belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu ada berapa? Ada banyak. Yang pertama itu adalah memerlukan makanan dan minuman. Yang kedua, bernapas. Yang ketiga, mengeluarkan zat sisa. Yang keempat, bergerak. Yang kelima, tumbuh dan berkembang. Yang keenam, berkembang biak. Yang ketujuh, peka terhadap rangsangan. Yang kedelapan, dapat beradaptasi. Dan yang terakhir itu adalah dapat memiliki bahan genetik. Ya, memiliki bahan genetik. Itulah dia ciri-ciri dari benda hidup. Ciri-ciri benda mati itu adalah kebalikan dari ciri-ciri benda hidup. Iya, bagaimana? Itu ada 8. Yang pertama, tidak memerlukan makanan dan minuman. Yang kedua, tidak bernapas. Yang ketiga, tidak mengeluarkan zat sisa. Yang keempat, tidak bergerak dengan sendirinya. Yang kelima, tidak memiliki kepekaan terhadap rangsangan. Yang keenam, tidak tumbuh dan berkembang. Yang ketujuh, tidak berkembang biak. Dan yang terakhir, tidak beradaptasi. Itulah dia ciri-ciri dari benda mati. Iya, ciri-ciri dari benda mati. Sekarang memang bertanya, benda-benda di sekitarmu pasti semuanya memiliki bentuk. Bentuknya yang berbeda-beda. Iya, bentuk-bentuk dari benda itu ada seperti persegi panjang, persegi, segitiga, jajar genjang, trapesium, layang-layang, belah ketupat, dan lingkaran. Iya, berarti ada 8. Itulah dia bentuk-bentuk dari benda.
ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis alat ukur panjang. Apa itu jenis-jenis alat ukur panjang? Yang pertama itu adalah penggaris atau mistar yang sering kita pakai. Yang kedua itu meteran. Meteran itu sering dipakai sama orang-orang yang menjahit baju atau bangunan. Yang ketiga jangka sorong, itu juga digunakan oleh orang-orang yang bekerja di bagian bangunan. Yang keempat mikrometer skrup, iya sama, itu juga sama. Ya itulah dia ya jenis-jenis alat ukur panjang. Yang terakhir kita akan membahas mengenai alat musik pukul yang tidak bernada. Apa itu contoh alat musik pukul yang tidak bernada? Yang pertama itu adalah tamborin. Yang kedua itu adalah ketipung atau kendang. Yang ketiga itu adalah triangle. Dan yang keempat itu adalah marakas. Ini contoh sederhananya. Dan contoh yang lainnya itu juga banyak. Nanti anak mem bisa cari sendiri. Ya, inilah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak mem dapat mengerti dan memahaminya dan dapat membantu anak-anak mem untuk mengerjakan setiap tugas-tugasnya. Dan jangan lupa untuk memindahkannya ke buku catatan. Ya, sekian dan terima kasih. Semoga dapat bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Ini dia materinya. Shalom.